Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Maulana dari BPIA NIM 303 2019. Oke, langsung saja kita langsung ke materi. Pernahkah dari teman-teman mengalami atau merasa lebih sensitif daripada sebelumnya? Tiba-tiba marah karena hal-hal yang sangat kecil, atau malas melakukan kegiatan sehari-hari atau kegiatan hobi dan sebagainya. Bahkan kegiatan tersebut sebelumnya sangat Anda gemari dan sangat Anda sukai. Mungkin dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, dari teman-teman pernah mengalami semuanya, yaitu tadi adalah gejala-gejala stres. Gejala stres sudah wajar terjadi di kehidupan kita, normal sekali. Secara emosional kita merasa capek, merasa tertekan karena suatu beban atau masalah yang berat. Tapi ada juga gejala-gejala yang cukup bisa dibilang serius. Jika teman-teman sudah mengalami gejala-gejala tersebut terlalu lama dan menimbulkan emosi tidak stabil, capek berkepanjangan, dan bahkan sampai tidak termotivasi untuk melakukan semua hal. Nah, itu mungkin bisa dikatakan dengan emotional burnout. Jika sudah mengalami emotional burnout, yaitu di sini kesehatan mental berisiko sangat tinggi untuk terganggu. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara, tanda-tanda dan cara mengatasinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan emotional burnout? Emotional burnout yaitu keadaan mental yang negatif dengan berbagai macam gejala. Nah, yang pertama bisa gejala fisik, gejala emosional, dan gejala perilaku. Tanda yang mungkin awal muncul yaitu tentang capek yang sangat parah. Capek yang sangat parah yaitu jika kita sedang istirahat atau sedang makan, tidur, liburan itu tidak merasakan hal tersebut. Tetap aja kita merasakan capek. Jadi walaupun kita sudah istirahat tetap capek, liburan pun kita tetap merasakan capek. Itu tanda awal yang pertama. Nah, yang kedua yaitu emosi menjadi labil. Emosi menjadi labil contohnya kita tiba-tiba mudah banget untuk marah, dan juga tiba-tiba bisa mudah banget kita untuk sedih. Mungkin juga kita akan berpikir pesimis. Bahkan jangan sampai kita berpikir negatif kepada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tandanya performa, kinerja, dan belajar menurun. Mungkin dari teman-teman bisa bertanya kepada diri teman-teman sendiri, apakah kualitas dan kuantitas kinerja atau belajar menurun, atau enggak kita kurang produktif atau kurang konsentrasi. Gejala-gejala tersebut sangat mungkin terjadi dan akan menimbulkan kita gagal fokus atau enggak fokus. Sama saja ya, enggak fokus sama gagal fokus. Dan pikiran-pikiran tersebut bisa mendistract pikiran-pikiran negatif, membuat kita ke distract dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, cara mengatasi tanda-tanda tersebut dan masalah stres tersebut yaitu dengan yang pertama, mungkin kita bisa mengidentifikasi penyebabnya. Jadi kira-kira apa sih yang membuat akhir-akhir ini yang membuat kita menjadi stres, dan mungkin kenapa sih kok kita nggak bisa melewati masa stres ini. Kita bisa mengidentifikasi penyebab-penyebabnya. Nah, dan kemudian cara mengatasinya yang pertama yaitu dengan beristirahat. Dengan beristirahat kita bisa berpikir jernih. Berpikir jernih, ketika kita sudah bisa berpikir jernih, kita menjadi ingat tujuan hidup kita apa, dan
kita bisa memulai hidup yang baru. Ketika kita sudah berpikir jernih, mungkin saat kita istirahat kita dapat mengambil insight dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu dengan selain beristirahat, kita harus mengimbangi dengan hidup positif dan membiasakan gaya hidup positif dan sehat. Jadi tidak hanya cukup untuk beristirahat, kita juga harus membiasakan hidup sehat dan positif. Contohnya kita harus olahraga, makan teratur, karena faktor yang mempengaruhi bukan hanya faktor psikologi, yaitu juga fisik juga. Jadi kita harus makan buah-buahan yang mengandung protein agar fisik kita sehat, dan juga harus diimbangi dengan olahraga. Yang terakhir mungkin yaitu tentang kita bisa mencari solusi ke mentoring psikologi atau konseling. Jika di situ kita bisa curhat, menyelesaikan masalah, bisa diberi bekal bagaimana cara mengatasi dan sebagainya, mungkin lebih detail permasalahan di mentoring psikologi atau di BK, bimbingan konseling. Mungkin itu saja tadi yang bisa saya sampaikan tentang gejala stres, tanda-tanda dan cara mengatasinya. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.